Menarik untuk pelatihannya. Kenapa Ana bilang menarik? Itu bisa membangkitkan gairah Ana sendiri untuk mengkoordinasikan yang ada di kelas, sehingga kelas Ana nanti bisa dicoba untuk lebih menyamankan anak, bisa lebih menarik, sehingga nanti ketika orang tua melihat kelas Ana tidak merasa bosan dan bahkan menjadi tempat atau sarana yang akan dipasarkan atau dipromosikan oleh orang tua. Lalu untuk materi-materinya hari ini jujur mulai dari pembuatan ice breaking dengan tugas yang diberikan oleh Ustadz, itu bisa mengasah kembali kemampuan berpikir anak, maksudnya yang selama ini mungkin hanya sampai di situ-situ saja atau stuck di pengetahuan yang ada. Alhamdulillah dengan dibukanya hari ini dan kemarin itu bisa lebih berpikir lebih terang lagi, tidak hanya sampai di mana yang Ana tahu. Dan mudah-mudahan selanjutnya Ana bisa mengembangkan segala sesuatu yang diajarkan 2 hari ini. Dan harapan Ana tidak sampai di sini pelatihannya, ada lagi pelatihan selanjutnya, sehingga ilmunya semakin bertambah, pengetahuannya semakin luas, dan mendidik anak dari Ananda yang ada di sekolah ini juga kami semakin matang. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Dan sebelum Ana tutup, terima kasih kepada Ustadz Hartono MPD yang sudah meluangkan waktu selama 2 hari untuk menyampaikan ilmu-ilmu bermanfaat untuk ustadz-ustazah yang ada di SDIT. Dan mohon jangan merasa sampai 1 kali saja di sini. Kita lanjutkan mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, maupun itu melalui dunia maya ataupun secara langsung seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pesanan pesan saya untuk Ustadz Hartono, itu Ana dan teman-teman yang lain juga sangat berterima kasih kepada Ustadz yang mana selama 2 hari ini telah memberikan ilmu, sangat begitu banyak ilmu yang Ustadz berikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih kepada Ustadz. Semoga ilmu tersebut bisa kami aplikasikan kepada murid-murid kami. Amin. Dan kami juga lebih begitu sabar untuk menghadapinya seperti ilmu-ilmu yang Ustadz berikan. Semoga Ustadz besok dapat menghadiri lagi di sini, dapat datang lagi di sini untuk memberikan materi-materi yang sangat bagus dan jadwalnya juga dari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kami mengucapkan, kami atau Ana mewakili guru-guru SDIT Darul Azhar mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Hartono MPD karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan workshop kepada kami. Di sini pengalaman Ana sendiri dalam mengikuti workshop 2 hari ini adalah kami mendapatkan ilmu baru, kemudian strategi baru dalam mengajar dan mendidik siswa kami di SDIT Darul Azhar. Insyaallah Ustaz, kami akan berusaha mencoba melaksanakan strategi yang telah Ustaz ajarkan, dan kami juga mencoba mengembangkannya seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya dan pengetahuan-pengetahuannya yang baru. Mungkin demikian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan workshop classroom management mengokohkan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan terpadu menghadapi perubahan kurikulum baru, upaya mewujudkan profil belajar Pancasila. Salawat dan salam tak bosan-bosannya marilah kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sepucuk doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang kita hormati Ustaz Rukia sebagai Kepala SDIT Darul Azhar, yang kami hormati Ustaz dan Ustazah, yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala keberkahan dan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, ya. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa karunia-Nya kita tidak bisa hadir di sini, tidak bisa bertemu di sini. Dan alhamdulillah, ya, saya berjumpa dengan Ustaz dan Ustaznya yang semangat, ya, sebagaimana nama yayasannya dan sekolahnya, Darul Azhar. Ini merupakan sebuah doa, ya, bahwa semangat itu menjadi salah satu faktor kesuksesan, ya. Meskipun kita mempunyai sesuatu, tapi kalau tidak bersemangat, tidak bisa mencapai sesuatu. Tapi kalau dengan modal semangat, ya, motivasi yang kuat, ya, tentu dengan satu tujuan bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya adalah sebuah investasi terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, pesan-pesan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW. Muhammad wa Muhammad sebagai uswah dan kedua kita, ya, sebagai contoh teladan terbaik kita dalam mendidik generasi-generasi terbaik, ya. Sebagaimana yang kita bacakan tadi ayat, ya, Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, ya. Saya lupa, mau nempel poster-poster.
misalnya bawa poster, ya, kita tempel di sini, ya, jadi kita tinggal. Poster itu sebagai panduan kita di sekolah Islam terpadu, ya, artinya itu bagian dari materi kita. Mulai dari apa? Bahwa tujuan kita mendidik ini sebenarnya kan 3 ya sasaran: kognitif, afektif, psikomotor, fikriyah, ruhiyah, jasadiah, betul kan? Dan ini yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat, mengajarkan ayat-ayat, wazakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhum kita hikmah, mengajarkan kita dengan kepelajaran hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Dari yang tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu semakin lemah, dan tadinya berada dalam kejahilian, kemudian mereka berada pada posisi yang memahami. Nah, ini tujuan-tujuan pembelajaran kita di kuliah desain. Ya, coba semuanya duduk ya. Kalau saya bilang semangat pagi, selamat pagi, jawabnya semangat pagi, gitu ya. Selamat pagi, semangat pagi. Gini ya. Selamat pagi, semangat pagi. Nah, gitu. Kalau pagi sehat, siang kuat, malam dahsyat. Nah, pagi sehat, siang kuat, malam dahsyat. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi siang, malam. Kalau kita pegang kepala berarti aku tahu. Aku tahu. Aku mau. Aku mampu. Yes. Aku tahu. Aku mau. Aku mampu. Yes. Selamat pagi. Pagi. Siang. Malam. Kalau saya bilang satu, aku adalah guru. Aku guru SD. Satu. Aku guru SD. Satu. Aku guru SD. Kalau saya bilang dua, hebat. Gitu tangannya ini. Hebat. Dua. Hebat. Satu. Aku guru SD. Dua. Hebat. Kalau tiga, ceria. Gitu ya. Ceria. Tiga. Ceria. Ceria nggak boleh apa, mulutnya tertutup, langsung ceria. Jadi nggak ada anak-anak ceria. Nanti kita ganti dari kelas ya. Kita aku guru SD, aku siswa Darul Azhar. Ya, aku siswa SD Darul Azhar. Satu. Aku murid Darul Azhar. Nah, itu aja. Dua, cerdas. Tiga, kreatif. Satu. Aku SD. Dua. Hebat. Tiga. Empat. Cinta. Gitu ya. Tapi senyum juga. Kayak bikin lo. Gitu ya. Empat. Satu. Aku SD. Dua. Hebat. Tiga. Ceria. Empat. Satu, tiga. Aku hebat. Satu, tiga. Satu, dua. Aku hebat. Satu, empat. Aku penuh cinta. Satu, dua, tiga, empat. Aku hebat. Penuh cinta. Satu, dua, tiga, empat. Aku hebat. Penuh cinta. Tepuk tangan. Baik, Ustaz-Ustazah ya. Tuh, mati. Ya, lanjut aja. Baik, Ustaz-Ustazah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita lanjutkan ya. Jadi materi kita banyak destinasi. Makanya Ustazah enggak berpikir. Baik, Ustazah. Ini gambar apa? Gambar ini ya. Ini kata
Dr. Masaru Emoto ya. Ini di buku Keajaiban Air ya. Nah, ini adalah air-air yang di label ya. Ada label baik, ada label nggak baik ya. Jadi kayak gini di label Aku Cinta Kamu, baik, sedih, gembira, bahagia, kamu jelek, kamu menyebalkan ya. Nah, ternyata apa? Yang di label positif itu membentuk kristal yang baik. Jadi air ini dibekukan, di label, kemudian dilihat kristal air ya. Ada juga ada siaran TV ya. Ada yang siaran TV, kemudian air mendekatkan TV itu ya. Kemudian dilihat ya, air yang didekatkan TV yang tayangannya baik dan air yang didekatkan TV yang tayangannya enggak baik gitu ya. Nah, ternyata kesimpulannya semua yang di label ya baik itu membentuk kristal yang bagus, yang nggak baik membentuk kristal yang tidak bagus. Nah, ini artinya apa? Bahwa ya, pikiran kita, perasaan kita, termasuk juga tingkah kita itu akan mempengaruhi seseorang. Apalagi menurut ahli biologi, ya kan? Tubuh kita ini terdiri sebagian besar dari apa? Air. Kalau kita kurang cairan itu bisa luntur, kan? Makanya misalnya saja menjadi seorang guru itu harus memulai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Begitu juga ketika menghadapan siswa, ya, apapun kondisinya, jangan pernah menceritakan sebenarnya sebetulnya sakit gitu, tapi misalnya berangkat juga karena begini kalian saya gitu ya. Maksud kita itu kan ingin menceritakan kondisi kita, tapi ketika kita menceritakan saudara ini sakit, saudara ini lemes, saudara ini nggak berdaya, itu transfer energi negatif. Termasuk satu saja, ya, boleh jadi ya, kita terpengaruh. Anak-anak kita mau jalan-jalan di sekolah-sekolah yang bagus, gitu ya. Misalnya juga ada sekolah-sekolah yang luar, gitu ya. Nah, memang sekolah kita belum secantik sekolah orang lain, ya. Gitu. Itu ada perasaan-perasaan bagaimana gitu ya. Termasuk mungkin anak-anak kita mungkin nggak pede. Nah ini, ya, nggak boleh seperti ini. Karena apa? Justru sekolah Islam terpadu itu, karena saya juga asesor di sekolah Islam terpadu, jadi saya ini diamanahkan di Riau ya, terutama itu ada 2 orang, saya Hendri dengan Nana, itu sebagai asesor sekolah Islam terpadu ya. Jadi sekolah yang tergabung di JSIT ya, itu diwajibkan mengikuti yang namanya lisensi. Kalau yang pemerintah namanya apa? Akreditasi. Kita udah akreditasi kan? Udah dulu semua. Apa saat ini hasilnya? Itu permada. Ini udah akreditasi lah? Belum? 2024. Iya, baik. Jadi sekolah yang sudah terakreditasi ya, minimal B itu harus mengikuti lisensi. Sehingga apa? Sekolah-sekolah itu yang namanya IT terstandar. Di antaranya Ustaz-Ustaz, di JSIT itu ada standar namanya primer dan ada namanya sekunder. Ya. Kalau di pemerintah nggak ada standar sekunder, ya. Tapi semuanya di rata-rata. Nah, kenapa ada standar primer dan sekunder? Primer ini berarti dia sangat penting sekali, sehingga nggak boleh nilainya itu kalau pengen A dapat aja 4 ya, atau B itu nggak boleh. Yang 5 standar ini harus A semua ya. Yang 5 standar itu sebenarnya standarnya hampir sama dengan pemerintah. Ada 8 standar kalau pemerintah, sekarang dikecilkan jadi 4 ya. Nah yang JSIT itu ada 11. Sudah pernah megang bukunya? Buku kekhasan
sekolah Islam terpadu minimal megang. Pernah. Kita udah punya kan? Udah ya, iya. Iya. Buku kekhasan sekolah Islam terpadu. Di sana ada standar-standar. Di antaranya yang sekunder apa Ustazah? Ya, coba. Kalau misalnya Ustazah kita ini sebagai standar apa? Standar apa? Ada guru, ada non guru, ada pendidik dan tenaga pendidikan. Itu apa namanya? Standar apa? Standar PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Misalnya guru-guru SIT itu harus S1. Nah, guru-guru SIT itu harus hafal juz 30. Nah, kita menuju ke sana yang belum ya. Guru SIT itu harus mengikuti pengajian rutin pekanan. Nah, guru SIT itu harus apa lagi? Ya, dengan orang tua harus menjalin kerjasama. Itu ada kayak gitu. Nah, itu standar PTK. Standar berikutnya, guru itu kan harus mengajar. Dia butuh persiapan. Itu standar apa namanya? Ya, itu standar apa? Nah, kalau saya sedang ngajar di kelas ini namanya standar apa? Standar proses. Nah, standar proses. Kemarin waktu saya persiapan tahun ajaran baru, mempersiapkan kurikulum, itu namanya standar. Supaya ingat standar isi. Ya. Apakah itu K13, apakah KTSP 2006 ya, atau yang baru ini kurikulum merdeka atau prototype, itu namanya standar isi. Ya. Untuk melaksanakan standar isi dilaksanakan dalam proses belajar namanya standar proses. Nah, lagi kita melakukan proses pembelajaran, terus murid-murid itu kita asesmen atau kita nilai, itu namanya butuh standar apa? Evaluasi apa namanya, standar apa? Penilaian. Dia mudah mengingatnya sebenarnya. Mulai dari kita belum menyiapkan pembelajaran, ya, kurikulum, terus kurikulum itu standar isi ya. Kita laksanakan di kelas namanya proses. Habis itu kita nilai namanya penilaian. Ada standarnya semuanya. Itu udah berapa tuh? Guru, isi, proses, penilaian, apa lagi? Hah? SKL, standar kelulusan. Jadi mustahil kita sekolah Islam terpadu ya, outputnya itu macam-macam. Jadi kalau kemarin kita kurban, biasanya paling banyak orang bikin apa kalau daging kurban? Dibikin rendang. Oke, outputnya adalah membuat rendang. Ya, standarnya membuat rendang. Nah, standar isinya itu semacam apa nih? Ya, di sana ada bagaimana proses membuat rendangnya, gitu ya, bahan-bahannya, gitu ya, alat-alatnya. Kokinya itu apa namanya? Gurunya, ya kan? Ya, hasilnya apakah sesuai dengan outputnya, ya kita nilai kan? Ya, kita cicipi, ternyata kok lain rasanya. Rendang rasanya bukan seperti ini. Kalau sebelum jadi rendang itu apa namanya? Iya, kalio. Iya kan? Iya. Ini bukan rendang, ini masih kalio, ya kan? Oh, rendang itu harus dimasak dulu sehingga warnanya agak-agak kehitaman dan warna hitam. Nah, barulah namanya. Dan ternyata misalnya tidak semua orang yang memasak rendang sudah ada bahannya, ya, itu sama rasanya. Kalau lain rasanya itu rendang amat lebih lama daripada buatan Al-Quran, ya kan? Rendang buatan kita tidak seenak rendang buatan emak kita. Padahal kita belajar dari emak kita.
cara memasukkan kuah jahe apalagi bumbu-bumbunya itu hasilnya udah berbeda ya. Ada yang dagingnya dulu dimasukkan mungkin, ada yang santannya dulu mungkin dimasukkan, ya kan? Ternyata rasanya itu berbeda. Atau caranya sudah sama, bahannya sudah sama, ya, yang masak berbeda, ya. Lain puluh rasanya, ya. Rasanya tidak salah mak buatan amak. Iya kayak gitu ya. Jadi ada cita rasanya. Langsung kita kalau makan sesuatu itu ingat emak kita. Wah gitu ya. Itu berarti apa? Itu berarti ada standar yang mungkin sama tapi tidak kelihatan. Oh gitu. Jadi nggak bisa tertulis. Kira-kira apa itu ya? Sebenarnya JSIT itu punya standar ya. Dan standar ini boleh dipakai oleh siapa saja, baik sekolah IT maupun non-IT. Baik sekolah IT yang tergabung di JSIT ya, ataupun sekolah IT yang versi-versi yang lain. Kalau versi IT yang lain tahu apa Ustaz? Ya. Ada yang IT itu belajar pagi umumnya, nanti separuh hari lagi MBA-nya itu juga mereka menambahkan IT. Ada juga IT juga kurikulumnya sama, pakai standar sekolah Islam terpadu, tapi ya, gurunya bebas. Yang laki-laki boleh boncengan, atau yang ustadznya boleh aja merokok dimanapun gitu ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, atau di sekolah nggak rokok, nanti di rokok nggak masalah gitu ya. Nah itu karena dia menjadikan standar sekolah tapi cuma ada yang nggak dipakai gitu. Karena saat dulu itu ya ikhwan, ya laki-laki ya nggak boleh merokok ya, kemudian tidak melakukan pacaran, apalagi pokoknya hal-hal yang di agama itu tidak dibolehkan, itu menjadi aturan sekolah Islam terpadu. Nah, keunggulan kita adalah Ustaz bahwa seluruh yang kita lakukan ini semuanya terpadu. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat. Siang. Kuat. Malam. Dahsyat. 1. Aku bertugas ini. 2. Sehat. 3. Ceria. 4. Penuh cinta. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Baik. Ini bagian materi. Pegang saja. Pegang saja. Ya, saudara silakan dilipat kertasnya. Yang Ustazah bukan dilipat tapi langsung saja dikemas-kemas ya. Baik, sampai seremas kecil yang kecilnya. Baik. Ya, dilipat. Ya. Baik. Ya. Baik, sudah siap? Oke, silakan dibuka Ustazah. Cukup. Ya. Ya, 2 kertas yang berbeda. Silakan Ustazah dibuka. Ya. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita ada istilah kamu. Ada yang 10. Baik, 2 yang berbeda. Oke. Kira-kira kalau kita refleksikan terhadap konsep pendidikan kita, ini ada 2 kertas yang berbeda, awalnya sama, ya, awalnya putih bersih, mulus, ya, kemudian dengan perlakuan yang berbeda, ternyata hasilnya yang berbeda. Nah, silakan disampaikan saja. Apa hikmahnya? Silakan.
Sambil diperkenalkan itu. Perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz nama Anda Yeni Fitriani, Ya. wali kelas 1. Ya. Yang mana kan di kelas 1. Nah, amanah apa yang bisa kita ambil dari kertas ini sesudah tadi pas prosesnya itu karena melakukannya dengan penuh semangat. Baik, besok untuk teman-teman. Nah. Jadi terkadang kondisi kita dari rumah sedang tidak baik ya, sampai di sekolah ternyata semakin jadi kita tiba mengeluh. Padahal kalau orang lain melihatnya ketika kita berbicara dengan anak, kok dia bisa berbicara seperti itu kepada anak dan merasa apresiasi sendiri gitu. Padahal dia nggak tahu seperti apa yang ada. Iya. Baik, saudara, ini sebenarnya kondisi-kondisi yang tinggal men-switch diri kita sebenarnya. Karena apa? Ada di antara kawan-kawan kita ini yang seperti tadi. Oh, belum di sini ya. Tunggu saya perkenalan. Ini, saudara. Ibu ini, EMSUKS ini terbaik. Kalau sudah memberi ada motivasi untuk belajar kembali. Ya. Apa lagi yang itu? Dalam proses belajar mengajar. Mungkin dalam kita memberi itu kita juga harus punya apa yang harus kita beri seperti itu. Iya. Kemudian murid yang akan kita beri itu jangan sampai kosong sama sekali. Jadi ibaratnya air itu ada setengah gitu, setengah ada apa namanya itu tinggal menambahnya. Iya. Kalau anak setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi guru itu memberi sesuai dengan porsi masing-masing siswa. Ya, tepuk tangan untuk ya. Wah, kayaknya udah selesai materinya ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang proses akan kita laksanakan, itu yang ada standar akhirnya, yaitu ada tujuan akhir kita mau buat seperti apa, atau yang kita targetkan itu kalau ke siswanya outputnya mau jadi apa. Jadi sehingga tujuan kita itu akan nanti berhubungan dengan proses yang akan kita jalani, proses kemudian sistematika atau struktural yang akan kita hadapi. Begitu juga dengan instruksi ataupun pengelolaan teknik yang kita pakai, sehingga dalam melakukan Wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Ana ini, Ana juga amanahkan juga sebagai wali kelas 1. Baiklah, di sini Ana tadi disuruh untuk melipat kertas, di mana kertasnya juga dilipat Menyelesaikan juga dengan tujuan awalnya kan ini harus kecil berarti Iya. kekuatan semuanya diupayakan di sini. Tidak ada secara terstruktur juga. Jadi hasilnya kita akan terstruktur berantakan seperti ini. Sesuatu yang kita lakukan dengan tidak terstruktur, tidak ada perhatian atau tidak ada perasaan itu Baik.